Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ripo Hulki. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing dalam acara presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang akan telah kelompok saya buat dengan tema konsep dasar inovasi pendidikan. Nah, pada saat kelompok saya presentasi, teman-teman semuanya diharapkan memfokuskan terhadap presentasi yang kelompok saya sampaikan. Apabila ketika ada hal yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kelompok kami pada saat akhir presentasi. Sebelum memasuki pembahasan materi yang akan kelompok kami sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Tedita Juwita dengan NIM 2002988. Yang selanjutnya ada Tenanda Nurpadila dengan NIM 2003087. Yang selanjutnya ada saya Ripaul Hulki dengan NIM 2004509. Dan yang terakhir ada Tea Dinda Dwi Agustin dengan NIM 2008840. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kelompok kami sampaikan, yang pertama konsep inovasi pendidikan, yang kedua inovasi dan modernisasi, yang ketiga karakteristik inovasi pendidikan. Selanjutnya yang pertama yaitu konsep inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan itu suatu ide atau barang, metode yang dapat dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang, sekelompok orang, ataupun masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan suatu permasalahan pendidikan. Nah, bahwa konsep inovasi pendidikan ini merupakan sebuah hal yang baru gitu, yang menuju perbaikan. Yang lain itu berbeda dari yang lain sebelumnya. Nah, adapun konsep inovasi pendidikan ini telah menjadi penopang utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada konsep inovasi pendidikan harus menjadi prioritas yang sangat penting. Karena inovasi pendidikan yang dikembangkan dari mulai atas oleh pihak penentu kebijakan dari tingkat pusat. Nah, inovasi pendidikan yang dikembangkan mulai dari bawah yang bersumber dari hasil kreativitas pendidikan dan kependidikan di suatu institusi pendidikan dan tenaga pendidikan di setiap institusi pendidikan yang akan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip inovasi pendidikan, yang terdapat beberapa prinsip inovasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka, dengan artian inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi bersifat konseptual dan perseptual, yang artinya bahwa yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang besar, namun tidak terjangkau oleh kehidupan yang nyata manusia dengan keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau kebutuhan hidup kelak untuk mencapai serta pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Yang keempat, inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan, yang mana inovasi ini selalu diarahkan bahwa hasil yang akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak, bahwa intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh suatu apresiasi dalam terdapat pada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan inovasi pendidikan. Tujuan utama dari inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan suatu kemampuan yang berupa tenaga, kemampuan sarana dan prasarana, serta kemampuan struktur organisasi. Menurut Amiruddin pada 2007 menyebutkan bahwa inovasi pendidikan hadir sebagai solusi baru dari masalah-masalah pendidikan, yang memiliki tugas agar mampu memecahkan masalah yang dihadapi pendidikan dengan inovatif. Selanjutnya yaitu arahan inovasi pendidikan. Yang pertama, adanya penemuan. Penemuan ini meliputi bahwa tentang suatu hal yang baru, yang dimana merupakan
adaptasi dari hal-hal yang telah ada. Akan tetapi, pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dari yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, pengembangan perubahan yang harus mengalami pengembangan sebelum masuk dalam dimensi skala yang besar. Yang sering terdengar riset, sehingga prosedur-prosedur yang telah digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga, yaitu penyebaran. Penyebaran ini merupakan sebuah ide baru dari sumber kepada pemakai ataupun penyerap yang terakhir. Yang keempat, yaitu penyerapan. Penyerapan ini beberapa tahap yang penting dalam penerapan inovasi pendidikan. Dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong dari inovasi pendidikan. Yang pertama ada visi dalam pendidikan. Seperti halnya yang lain, bahwa pendidikan itu sendiri pasti memiliki visi yang harus dicapai. Seperti halnya visi pendidikan Indonesia, yakni bahwa hasil dari pendidikan yang diharapkan adalah mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi zaman. Maka untuk mencapai visi tersebut tentu diperlukan inovasi-inovasi dalam pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Yang kedua adalah meningkatnya jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk ini menjadi faktor terbesar yang memengaruhi adanya inovasi pendidikan. Karena dengan meningkatnya jumlah penduduk tersebut itu akan berpengaruh terhadap pengadaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang ini itu sangat cepat dan juga pesat. Dengan perkembangan tersebut, tentu diperlukan inovasi-inovasi pendidikan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman. Karena tidak mungkin kita terus menggunakan sistem pendidikan terlebih dahulu, sedangkan zaman sudah mengalami perkembangan dan juga perubahan. Nah, dan yang terakhir adalah tuntutan yang relevan dalam proses pendidikan. Nah, tuntutan diadakannya inovasi ini adalah adanya relevansi dunia pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat di dunia kerja, sehingga pendidikan dapat diperoleh dari dalam maupun luar sekolah. Untuk materi selanjutnya adalah masalah-masalah inovasi pendidikan. Yang pertama ada kuantitas atau pemerataan. Nah, kuantitas atau pemerataan ini masih menjadi masalah utama karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa masih banyak ketimpangan dan juga ketidakmerataan pendidikan terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Yang kedua adalah kualitas. Jadi bisa dari kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, fasilitasnya kurang memadai, atau lain sebagainya. Yang ketiga adalah relevansi, maksudnya adalah kurangnya kesesuaian materi pendidikan dengan kurikulum. Yang keempat adalah efisiensi dan juga keefektifan. Maksudnya tentu kita harus menggunakan atau mengupayakan agar memperoleh hasil yang baik dengan dana dan juga waktu yang efektif. Materi selanjutnya terkait sasaran dari inovasi pendidikan. Yang pertama ada pendidik. Sasaran inovasi pendidikan tentunya adalah tenaga pendidik atau guru, karena guru memegang peranan utama dalam proses pendidikan atau proses pembelajaran. Sehingga dalam inovasi pendidikan, guru harus terlibat dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi dari inovasi pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah peserta didik. Peserta didik itu sebagai objek utama dalam pendidikan. Maka pencapaian dari peserta didik itu dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu proses pembelajaran. Sehingga bagaimanapun peserta didik harus terlibat dalam inovasi pendidikan. Seperti halnya dalam menerima pembelajaran hasil inovasi, kemudian memberikan materi hasil inovasi kepada sesama temannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum itu berperan penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, inovasi yang diterapkan harus diselaraskan dan juga disesuaikan dengan kurikulum. Karena tanpa kurikulum, maka inovasi pendidikan tidak dapat berjalan dengan optimal.
Kemudian ada sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini itu berhubungan dengan proses belajar mengajar. Tentunya memiliki pengaruh dalam keberlangsungan inovasi yang hendak diterapkan. Apabila sarana dan prasarana tidak terpenuhi, maka proses berlangsungnya atau penerapan inovasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah lingkup sosial masyarakat. Masyarakat itu secara langsung dan juga tidak langsung terlibat dalam pendidikan. Karena apa yang dilakukan dalam proses pendidikan itu sebetulnya dilakukan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan akan membantu inovator dan juga pelaksana inovasi dalam merancang dan juga melaksanakan inovasi pendidikan. Untuk bahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari inovasi pendidikan. Yang pertama ada top-down model. Nah, top-down model ini merupakan inovasi yang diciptakan oleh atasan kemudian dilaksanakan oleh bawahan. Contoh dari bentuk inovasi ini adalah inovasi yang diciptakan oleh Kemendikbud kemudian ditujukan dan juga dilaksanakan oleh seluruh instansi di bawah naungan Kemendikbud tersebut. Yang kedua adalah bentuk inovasi bottom up model. Jadi bentuk ini tuh merupakan inovasi yang diciptakan dari bawah sebagai upaya untuk menjamin dan juga meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Inovasi ini itu tergolong inovasi yang berkelanjutan dan juga terus-menerus. Contoh dari bentuk inovasi ini adalah inovasi yang dibuat oleh sekolah ataupun guru untuk menunjang pembelajaran di sekolah atau kelasnya. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai inovasi dan modernisasi. Inovasi adalah suatu gagasan, barang, peristiwa, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu hasil suatu discovery atau invention. Dapat 3 komponen modal dalam inovasi. Yang pertama yaitu modal manusia. Manusia sebagai penggerak dalam berjalannya organisasi itu penting. Dan kenapa modal manusia itu menjadi yang utama? Karena ya semaju-majunya inovasi teknologi juga tidak akan berguna apabila tidak ada manusia yang menjalankannya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan sejak awal bahwa harus memilih seseorang yang memiliki kepribadian yang berkualitas yang dibutuhkan untuk inovasi. Lalu, seperti apa manusia tersebut? Ada beberapa modal manusia yang dapat membantu inovasi, yaitu yang pertama modal kreativitas, seseorang yang mampu menghasilkan sejumlah ide-ide baru. Yang kedua modal intelektual, yang dapat dilihat dari luasnya informasi pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran terus-menerus dan juga dapat diturunkan dari pengalaman bekerja. Yang ketiga modal emosional, yaitu bagaimana kemampuan seseorang untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Yang keempat modal sosial, bagaimana seseorang itu bekerja sama yang didasari kepercayaan. Mereka berbagi pengetahuan yang tentunya itu menguntungkan untuk inovasi. Yang kelima, modal keuletan. Bagaimana seseorang tersebut dalam menghadapi kesulitan pekerjaan, dia harus bekerja keras dan bertahan dalam menghadapi rintangan untuk menghasilkan inovasi. Yang keenam, integritas dan modal moral. Ini juga menjadi modal yang diperlukan untuk inovasi. Artinya, sebagai manusia itu harus jujur agar tidak mencuri ide orang lain tanpa mengolahnya dengan pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu modal untuk kesehatan. Tentunya ini penting karena manusia itu akan mampu berpikir dan secara fisik juga baik sebagai alat gerak untuk melakukan suatu inovasi. Yang kedua yaitu modal kepemimpinan. Pemimpin yang berpandangan jauh ke depan atau visioner itu bagus. Ia dapat menggerakkan individu di organisasinya itu untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Ia juga mampu memaksimalkan potensinya di dalam organisasi tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan yang ketiga, yaitu modal struktural. Cara struktur organisasi dirancang akan mempengaruhi apakah perusahaan itu inovatif atau tidak, karena setiap upaya inventif itu harus disetujui oleh atasan. Lalu struktur yang kaku yang biasanya itu akan menghambat proses inovasi dan membuatnya kurang efisien. 3 kata ini, inovasi, discovery, dan invention itu artinya sesuatu yang baru. Berdasarkan makna, sesuatu yang baru itu dapat sepenuhnya baru dan diproduksi sebelumnya, yang disebut sebagai invention atau dapat juga sebagai
sebagian baru karena itu sudah ada konteks sosial lain atau yang disebut dengan discovery. Akibatnya, inovasi itu dapat terjadi baik melalui proses invention maupun discovery. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa discovery itu mengacu pada penemuan sesuatu yang sudah ada, tetapi tidak diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya penemuan benua Amerika. Benua Amerika itu sudah ada sejak lama, namun baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492, sehingga ia dikenal sebagai penemu benua Amerika. Sedangkan invention atau invensi merupakan penemuan yang benar-benar baru, dalam arti merupakan hasil kreasi manusia. Sesuatu yang ditemukan yang sebenarnya itu belum ada, kemudian diadakan dengan kreasi baru. Misalnya, penemuan teori belajar, strategi belajar, teori pendidikan, dan sebagainya. Invensi radio merupakan contoh dari invensi yang mempengaruhi perubahan lain yang dapat menyebabkan perubahan di bidang lain, seperti di bidang pendidikan, pemerintahan, pertanian, ekonomi, jasa, dan lain-lain. Tiga kata ini, inovasi, discovery, dan invention itu artinya sesuatu yang baru. Berdasarkan makna, sesuatu yang baru itu dapat sepenuhnya baru dan diproduksi sebelumnya, yang disebut sebagai invention, atau dapat juga sebagai sebagian baru karena itu sudah ada konteks sosial lain atau yang disebut dengan discovery. Akibatnya, inovasi itu dapat terjadi baik melalui proses invention maupun discovery. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa discovery itu mengacu pada penemuan sesuatu yang sudah ada tetapi tidak diketahui oleh masyarakat umum. Contohnya penemuan benua Amerika. Benua Amerika itu sudah ada sejak lama, namun baru ditemukan oleh Columbus pada tahun 1492, sehingga ia dikenal sebagai penemu benua Amerika. Sedangkan invention atau invensi merupakan penemuan yang benar-benar baru, dalam arti merupakan hasil kreasi manusia. Sesuatu yang ditemukan yang sebenarnya itu belum ada, kemudian diadakan dengan kreasi baru. Misalnya, penemuan teori belajar, strategi belajar, teori pendidikan, dan sebagainya. Invensi radio merupakan contoh dari invensi yang mempengaruhi perubahan lain yang dapat menyebabkan perubahan di bidang lain, seperti di bidang pendidikan, pemerintahan, pertanian, ekonomi, jasa, dan lain-lain. Yang kedua itu modernisasi. Modernisasi dapat diartikan sebagai yang baru, dalam arti lebih maju atau lebih baik dari yang sudah ada, baik itu dari segi kekayaan yang lebih besar maupun kesenangan hidup. Sebagai bagian dari upaya pembangunan suatu bangsa, modernisasi telah memberikan dampak yang signifikan. Yang pertama yaitu mengembangkan nilai dan sikap yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang kedua, profesional pengembangan yang terampil dan sedang dibentuk dan produktivitas berkualitas yang sedang ditingkatkan. Yang ketiga, mengembangkan individu yang percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab, serta warga negara yang unggul. Dengan demikian, inovasi dan modernisasi adalah perubahan sosial dan perbedaannya hanya pada penekanan karakteristik perubahan tersebut. Inovasi menekankan pada ciri-ciri dari apa yang dianggap baru bagi individu dan masyarakat, sedangkan modernisasi menekankan pada proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari tidak berkembang menjadi maju. Yang kedua itu modernisasi. Modernisasi dapat diartikan sebagai yang baru, dalam arti lebih maju atau lebih baik dari yang sudah ada, baik itu dari segi kekayaan yang lebih besar maupun kesenangan hidup. Sebagai bagian dari upaya pembangunan suatu bangsa, modernisasi telah memberikan dampak yang signifikan. Yang pertama yaitu mengembangkan nilai dan sikap yang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang kedua, profesional pengembangan yang terampil dan sedang dibentuk dan produktivitas berkualitas yang sedang ditingkatkan. Yang ketiga, mengembangkan individu yang percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab, serta warga negara yang unggul. Dengan demikian, inovasi dan modernisasi adalah perubahan sosial dan perbedaannya hanya pada penekanan karakteristik perubahan tersebut. Inovasi menekankan pada ciri-ciri dari apa yang dianggap baru bagi individu dan masyarakat, sedangkan modernisasi menekankan pada proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari tidak berkembang menjadi maju.
Untuk bahasan materi yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Hadirnya inovasi baru pasti akan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di sini ada juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dari pihak adapter atau pengguna inovasi dalam membuat keputusan untuk menerima ataupun menolak produk suatu inovasi. Nah, jika kita kaitkan dengan pemikiran Evert M. Rogers pada 1983 dalam Division of Innovation, dipengaruhi oleh 5 karakteristik inovasi, yaitu yang pertama yaitu keunggulan relatif. Di sini, para pengguna inovasi akan menilai apakah suatu inovasi ini relatif menguntungkan atau lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya, atau justru tidak menguntungkan. Nah, untuk pengguna inovasi yang menerima secara cepat suatu inovasi akan melihat inovasi itu sebagai sebuah keunggulan. Keunggulan relatif ini ialah derajat di mana suatu inovasi ini dianggap lebih baik dan unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, sosial, kenyamanan, kepuasan, dan juga yang lainnya. Karena semakin besar keunggulan relatif itu dirasakan oleh pengadopsi, maka semakin cepat juga inovasi tersebut dapat diadopsi. Lalu yang kedua yaitu ialah kompatibilitas atau konsisten, di mana kompatibilitas ini merupakan derajat di mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, lalu dengan pengalaman masa lalu dan juga kebutuhan pengadopsi. Seperti contohnya itu, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah, sebagaimana halnya dengan inovasi yang sesuai. Karena pengguna inovasi atau adopter juga akan mempertimbangkan pemanfaatan inovasi berdasarkan konsistensinya pada nilai-nilai pengalaman dan juga kebutuhannya. Nah, lalu yang ketiga yaitu kompleksitas atau kerumitan, di mana kompleksitas ini ialah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu hal yang sulit untuk dipahami dan juga digunakan. Karena beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi, dan juga ada yang sebaliknya. Karena semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, maka semakin cepat juga suatu inovasi itu dapat diadopsi. Pengguna inovasi juga akan menilai tingkat kesulitan atau kompleksitas yang akan dihadapinya jika mereka memanfaatkan inovasi. Artinya, bagi individu yang lambat memahami dan juga menguasainya, tentu akan mengalami tingkat kesulitan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu yang cepat memahaminya. Nah, tingkat kesulitan itu berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk mempelajari istilah-istilah dalam inovasi itu. Lalu yang keempat yaitu kemampuan untuk dapat diuji, di mana suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya memang pada umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, supaya dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi itu sebaiknya harus mampu menunjukkan keunggulannya. Nah, kemampuan untuk dapat diuji ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian, mempunyai kemungkinan untuk diuji cobakan terlebih dahulu oleh para adopter untuk mengurangi ketidakpastian mereka terhadap inovasi itu. Nah, lalu yang kelima yaitu kemampuan untuk dapat diamati, di mana semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi,
maka semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin besar keunggulan relatif, kesesuaian, kemampuan untuk diuji cobakan, dan kemampuan untuk diamati, serta semakin kecil kerumitannya, maka semakin cepat kemungkinan inovasi tersebut dapat diadopsi. Baik, itulah bahasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya ataupun kesalahannya, dan mudah-mudahan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.